أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum orang yang mengingkari akidah, baik secara totalitas bil kulliyah ataupun sebahagian darinya, juz'iyat, ataupun sebahagian dari sebahagiannya lagi. Lebih detail kita buat rincian dulu. Orang tidak percaya kepada rukun iman seluruhnya, kafir. Orang yang tidak percaya kepada salah satu dari rukun iman, misalnya tidak beriman kepada malaikat, kafir. Ada orang percaya rukun iman seluruhnya, percaya bahagian-bahagian dari rukun iman, tetapi mengingkari sebahagian dari rincian rukun iman. Dia tidak meyakini tentang keberadaan malaikat yang dalil keberadaannya itu mutawatir, seperti Jibril dan Mikail, ataupun mengingkari salah seorang di antara para nabi, walaupun secara umum dia beriman kepada rukun yang 6, dia beriman kepada para nabi, tetapi ada satu nabi yang dia tidak mau beriman, maka dia pun disebut kafir. Jadi orang-orang Yahudi dan Kristen ini percaya pada rukun iman yang 6. Mereka percaya kepada Allah, maka Tuhan mereka tetap Allah. Hanya di dalam zikir, dalam bahasa mereka tidak menyebut la ilaha illallah. Mereka menyebut dalam bahasa Ibrani dan Suryani dengan ucapan haleluya. Bila diterjemahkan artinya sama, tetap la ilaha illallah. Mereka percaya kepada para malaikat, walaupun nanti ada komunitas Yahudi tertentu yang memusuhi malaikat-malaikat tertentu pula, entah dendam apa, wallahu alam. Mereka percaya kepada kitab-kitab Allah, hanya mengingkari Al-Quran. Mereka percaya Taurat, Zabur, dan Injil, hanya mengingkari Al-Quran. Mereka percaya kepada semua nabi, hanya mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya tentang hari akhir. Maka kalau kita nonton film-film yang dibuat oleh orang-orang kafir di Hollywood itu, mereka merancang tentang hari kiamat. Ada yang judulnya 2012 itu tentang banjir menenggelamkan bumi. Ada yang judulnya Armageddon, itu sampai ada asteroid yang akan menghantam bumi. Itu gambaran mereka tentang kiamat. Mereka percaya. Bahkan mereka menanti-nanti turunnya Nabi Isa di akhir zaman untuk membela mereka. Dan mereka juga percaya kepada qada dan qadar. Tapi mereka disebut kafir. Kenapa? Karena yufarriquna bainallahi wa rusulih, atau yufarriquna baina ahadim mir rusulih, membeda-bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Ini menyebabkan kafir. Ulaika humul kafiruna haqqa, kata Allah. Mereka itulah kafir yang sebenarnya. Surat An-Nisa 150 sampai 151. Nah, itu secara akidah. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini kita yang mengaku Islam, yang mengucapkan kalimat syahadat, yang melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, bahkan alhamdulillah secara berjamaah, pertanyaannya, apakah kita sudah selamat dari kekufuran? Nah, maka dibuatlah kajian berikutnya. Al-a'mal wal aqwal allati tu'addu kufran. Perbuatan dan ucapan, aktivitas ucapan dan perbuatan yang ternyata dilakukan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, hanya karena ucapan tersebut atau hanya karena perbuatan tersebut tiba-tiba dia menjadi kufur. Ini yang kadang-kadang luput dari perhatian kita selama ini. Terlalu euforia, berbesar hati dengan keyakinan kita sebagai muslim, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita ambil contoh saja.
berita yang sedang marak akhir-akhir ini. Bismillah. Ketika seorang presiden Prancis, bukan lembaga kepresidenannya, bukan masyarakat dan bangsanya, mungkin lebih kepada individunya barangkali yang memang bermasalah, menistakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terbesarnya, adakah penistaan tersebut mendatangkan rasa sakit dan marah di dalam hati kita? Bila tidak, maka na'udzubillah, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada ayah dan ibunya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Anomalinya, negeri kita ini mirip-mirip dengan negara yang dimaksud. Ada banyak orang yang tersinggung ketika kapasitas pribadinya yang diusik dan diganggu, tetapi merasa anteng dan tenang ketika yang diusik dan yang diganggu itu adalah personalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anomali negeri kita. Dan ini menjadi masalah terbesar. Maka tantangan kita hari ini adalah bagaimana menyelamatkan akidah umat Islam yang sudah nyata-nyata mengaku Islam, tetapi tanpa sadar dia sebenarnya sedang menuju kepada kekafiran, bahkan na'udzubillah sudah berada pada posisi kufur dengan sebab ucapannya. Atau yang lebih marak lagi, dan itu sudah menjadi sebuah bahaya latin bagi kita dalam diskursus terkait dengan khilafiyah dan perbedaan pendapat, betapa sering kita saling mengkafirkan sesama muslim. Padahal Nabi tegas menyatakan, man kaffara musliman fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengkafir-kafirkan seorang muslim, maka sebenarnya dialah kafir. Kenapa? Karena dia menyatakan kafir kepada orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kalau orang yang mengucapkan syahadat dianggap kafir, maka siapa yang lebih kafir daripada orang kafir tersebut? Ini persoalan sederhana, tetapi kajian kita karena sibuk membela kelompok, pembenaran-pembenaran terhadap pribadi dan golongan, akhirnya kita menganggap remeh hadis-hadis Nabi yang sahih dan tidak bisa ditakwil ini. Tidak menerima takwil. Man kafara musliman fahuwa kafir. Barang siapa yang mengkafir-kafirkan seorang muslim, maka dialah kafir. Maka nanti ada konsensus, semacam ijma' di kalangan para ulama. Perbedaan sekeras apapun di bidang akidah itu belum disepakati dan belum boleh dihukumkan kafir. Karena tidak boleh saling mengkafirkan terhadap ahlul qiblah. Selama qiblatnya masih Ka'bah, maka tidak boleh dikafirkan sembarangan, kecuali apabila ada ijma' yang diingkari. Maka mengingkari salah satu dari ijma' itu menyebabkan terjadinya kekufuran. Jadi dibuatlah dalam kaidah usul fiqh itu sebuah ketentuan umum, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujamma'u alaihi. Tidak boleh diingkari perkara yang sifatnya khilafiyah. Apa makna khilafiyah? Ada yang menyatakan begini, ada yang menyatakan sebaliknya. Itu khilafiyah. Kita ambil contoh sederhana tentang sholat tarawih, bilangan rakaatnya itu ada yang katakan 8, ada yang katakan 20. Sebagai contoh, maka tidak boleh yang 8 mengkafirkan 20 atau yang 20 mengkafirkan 8. Karena bilangan rakaatnya itu sifatnya khilafiyah. Tetapi bahwa melaksanakan sholat tarawih hukumnya adalah sunnat, sepakat para ulama. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwa sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan hukumnya adalah sunnat. Bila ada yang menyatakan bahwa salat tarawih tidak sunat, maka orang ini menantang ijma'.
dia kufur. Wa innama yunkaru al-mujamma'u alaihi. Yang boleh diingkari adalah perkara ijma'. Semua ulama sepakat bahwa salat tarawih malam bulan Ramadan sunnat. Dia katakan apa tarawih? Nah sunat tarawihnya kafir. Nauzubillah. Maka pada kajian sebelumnya diangkat judul bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya hal-hal sederhana yang dianggap kulit saja, tidak ada isinya. Sehingga diingatkan tentang orang yang menganggap remeh tentang sunat. Bahwa Anda belum mampu melakukan bukan menjadi alasan pembenaran untuk menistakan sunnah. Hal-hal kecil, kita sudah berikan contoh dulu, minum sambil duduk, makan sambil duduk, kemudian kita panjangkan jenggot, kita pelihara jenggot, mohon maaf, melihara jenggot, kemudian mencukur kumis, hal-hal sederhana, sunat. Sepakat para ulama bahwa itu min khisalil fitrah, dari pengajaran Rasulullah, termasuk perkara-perkara fitrah. Ada hadis yang menyatakan 5 perkara fitrah, ada yang katakan 10. Mulai dari potong kuku, kemudian meminyaki rambut, kemudian menggosok gigi, kemudian memotong kumis, qassus syarib. Bahasanya itu qassun, bukan halqun. Jadi yang keliru pada praktek kita selama ini, kumis itu bukan dipotong, tetapi dicukur. Cukur dengan potong itu akan berbeda pada bahasa, berbeda pada praktek, berbeda pula pada implikasi-implikasi yang lain. Cukur dalam bahasa Arab halqun, sedangkan potong qassun, memotong. Apa bedanya? Yang pertama, kalau dicukur itu klimis, hilang sama sekali, tinggal akarnya saja. Sedangkan dipotong itu meninggalkan pangkalnya. Yang kedua, ketika dicukur, orang yang klimis itu penampilannya cenderung manis. Dan orang yang dipotong itu cenderung gagah, merimagam. Ketika ada potongan-potongan kumis di pangkalnya itu. Maka perbedaan ini nanti akan berdampak lain lagi. Dalam Islam, orang yang mencukur bulu wajahnya, itu kalau di Arab Saudi dengan sistemnya yang konservatif, mahasiswa yang kuliah di Universitas Islam Madinah, itu diwajibkan untuk memelihara jenggot. Bila jenggotnya itu dicukur, diberikan peringatan 1 kali, 2 kali, yang ketiga itu drop out, di DO. Kenapa? Karena cukur jenggot itu berpotensi untuk mendatangkan maksiat. Dengan libido seksual yang tinggi, tinggal di asrama sesama laki-laki, nanti terjadi homoseksualitas. Maka orang laki-laki asal ada bulu wajah, jenggot, walaupun hanya 2 lembar saja, wajib dipelihara. Itu prinsip Arab Saudi. Maka orang Arab Saudi akan sangat marah bila melihat alumni mereka itu jenggotnya dicukur. Maka coba perhatikan, yang alumni Arab Saudi itu rata-rata jenggotnya panjang-panjang semua. Panjang, bukan sekedar panjang, panjang-panjang. Kecuali ada beberapa orang, ada di kota Madiah Keung, ada Abu Madinah, itu cukur jenggot. Kemudian dulu di Aceh Barat ada almarhum Abu Nasir Wali, juga disebut Abu Madinah, beliau juga klimis. Ada alumni yang senior sebelumnya, Ustadz Muharrir Asy'ari, beliau tetap berjenggot di Universitas Muhammadiyah, Rektor Unida dulunya. Beliau dari alumni Arab Saudi, pelihara jenggot. Selama kita menjaga komitmen, mereka akan terus melanjutkan bantuan-bantuan pendanaan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Tapi setelah terikat komitmen ini, lalu terbukti bahwa alumni ini cukur jenggot, maka itu akan diputuskan bantuan dan biaya operasional yang lain. Kenapa? Ini orang yang tidak bersiap untuk mendakwahkan manhaj mereka. Ini persoalannya. Maka rata-rata alumni Arab Saudi itu jenggotnya, Masya Allah, luar biasa sekali. Bahasanya sederhana, qassus syarib. Nah, jadi bukan halqun, bukan mencukur. Ada khisalul fitrah, bahwa kita tidak mau memelihara jenggot, itu pilihan kita, karena tidak berdosa tidak memelihara jenggot. Yang jadi masalah adalah ketika tidak mau memelihara, lalu menistakan orang yang mampu melakukannya. Jenggot-jenggot lagi kami landuk. Bahasa sederhana ini secara tidak langsung akan berjalan qiyas bahwa na'udzubillah, kita serupakan Rasulullah itu seperti kambing landuk. Kenapa? Karena yang mencontohkan dan yang mengajarkan beliau. Bahwa kita tidak mau melakukan itu pilihan. Namanya juga sunnah. Sunnah ini ada sunnah kebalikan dari bid'ah,
Apa makna sunnah? Dicontohkan oleh Nabi, bid'ah tidak dicontohkan oleh Nabi. Ada sunnah ini nama bagi hukum taklifi, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang diberikan pahala kalau kita lakukan dan tidak berdosa bila kita tinggalkan. Walaupun tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi bila kita lakukan berpahala, itu disebut sunnah. Tidak kita lakukan tidak berdosa, itu disebut sunnah. Walaupun Nabi tidak mencontohkan. Misalnya pengajian kita malam ini. Pertanyaannya, kira-kira orang yang duduk i'tikaf di dalam masjid ini mendengarkan pengajian ini berpahala atau berdosa? Berpahala. Kita sepakat, ini berpahala. Tapi praktek pengajian seperti ini Nabi tidak contohkan. Dari sisi bahwa Nabi tidak mencontohkan, itu adalah bid'ah. Tapi bahwa perbuatan ini mendatangkan pahala, maka ini disebut sunnah. Kenapa sunnah? Karena bila kita yang hadir tidak mengikuti kegiatan ini walaupun tanpa uzur, maka yang tidak ikut tidak berdosa. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Ya, tapi kawan-kawan kita hanya paham sunnah dan bid'ah saja, tidak paham tentang sunnah hukum taklifi. Pokoknya asal tidak ada contoh dari Nabi masuk neraka semuanya. Maka kita yang hadir malam ini menurut mereka masuk neraka semuanya. Ma itatim na yo. Ya, handatullah awaknya ileh. Maka ada persoalan dalam agama ini yang menjebloskan kita kepada kekufuran karena fanatisme yang berlebihan menganggap di luar kelompoknya itu kafir. Padahal kesepakatannya adalah tidak boleh seorang muslim mengkafirkan muslim yang lain sesama ahlul qiblah. Ini hal yang sederhana. Nah, maka dinyatakan laisal kufru huwa inkarul usulil i'tiqadiyyati fahasib. Kafir itu bukan hanya sebatas mengingkari pokok-pokok i'tiqad. Bal hunaka a'malun fi'luha kufrun. Tapi ada juga aktivitas yang lain yang bila dilakoni akan menyebabkan kufur. Wa yumkinu tahdiduha bi'ibaratin wahidatin. Yang untuk hal yang luas ini kita buatlah sebuah standarnya dengan ungkapan ibadatu ghairillah, penghambaan diri kepada segala sesuatu selain dari Allah Ta'ala, menghambakan diri kepada segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Kenapa? Fal ibadatu haqqullahi wahdah, karena ibadah itu hak Allah semata. Wa sarfuha li ghairillahi syirkun, memalingkan makna ibadah itu kepada selain Allah itu adalah syirik. Nanti dibagi lagi, ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Syirkul jali, asyirkul khafi. Asyirkul jali nyata, yang kita sembah itu selain Allah. Kita letakkan sebuah benda di depan semacam berhala, lalu kita rukuk dan sujud ke hadapannya. Itu syirkul jali, syirik yang sangat nyata. Sebaliknya, ada syirkul khafi. Tidak ada sosok sesuatu di depan kita yang kita mengarahkan rukuk dan sujud kepadanya. Tidak ada berhala, tidak ada tiang, tidak ada hal-hal yang lain. Kita menghadap ke arah kiblat, dibatasi oleh dinding masjid ataupun mihrab dan lain sebagainya. Tetapi saat melakukan ibadah itu, tujuan ibadah kita bukan karena Allah. Kenapa? Boleh jadi di musim-musim politik untuk kampanye supaya terlihat umat taat terhadap bapaknya, nawak semayang jemaah katanya. Boleh jadi dalam urusan bisnis agar terlihat sebagai orang yang munafik. Oh, ini orang yang menjaga salat berjamaah, boleh kita kembangkan bisnis dengannya. Boleh jadi untuk tujuan meyakinkan pihak calon istri. Ya, karena calon istri barangkali orang taat beragama, berharap calon menantunya itu orang yang berada di saf yang pertama. Ya, mereka jangan lemah. Nah, tiba-tiba karena melihat mertuanya sholat di masjid tersebut, calon mertuanya, agaknya kau kehat, azan lagi. Ibadat, dia menyembah Allah, dia menghadap kiblat, tetapi dalam hatinya untuk segala sesuatu selain Allah. Syirkul khafi, syirik, tetapi itu masih kategori khafi. Maka nanti ada riya, ada sum'ah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka dalam Islam sesuatu yang menyerupai syirik jeli, kalaupun bukan karena syirik, itu diantisipasi agar tidak terjadi. Maka dalam petunjuk tentang salat menghadap sutrah, menghadap sesuatu yang tegak di depannya, diingatkan
Bila yang berada di depannya itu sesuatu benda yang di luar agama Islam disembah sebagai Tuhan, maka makruh hukumnya diposisikan tepat di arah rukuk dan sujud. Misalnya orang Majusi menyembah api, Zoroaster. Suatu malam karena listrik padam, kita nyalakan pelita, lampu, panyut culot, apinya menyala, ataupun lilin, ada apinya. Karena mau salat Isya, kita tempatkan batang lilin menyala itu di depan, lalu kita salat menghadap ke arah kiblat yang lilin ini tepat di depan mata. Apa yang terjadi? Orang yang melihat akan membayangkan bahwa dia ini sedang rukuk dan sujud menyembah api. Maka dimakruhkan. Kalau begitu, posisikan agak sedikit ke kanan ataupun agak sedikit ke kiri, tidak langsung di hadapan. Kuburan, benda yang disembah di luar agama Islam. Ada agama-agama yang menyembah kuburan. Oleh karena itu, maka dimakruhkan salat menghadap ke arah kuburan. Baru hilang makruh apabila antara orang salat dan kuburan ada penghalang yang memalingkan dari makna menghadap kuburan ini.